Hadirin yang kami hormati, terakhir, kematian sebenarnya adalah makhluk, sebagaimana kehidupan ini adalah makhluk. Cuma manusia masih lebih senang hidup daripada mati, karena yang siap betul mati hanya Nabi. Ketika ditanya oleh malakul maut, "Hai Muhammad, saya datang untuk ziarah kepadamu, sekaligus untuk mencabut nyawamu." Tapi Allah beri jawab catatan, sebelum mencabut nyawa Nabi, tanya dulu, apakah Nabi masih mau hidup lebih lama? Beliau menjawab, saya sudah siap. Saya kira yang begini cuma Nabi. Kalau kita semua kembali ke rumah, datang malakul maut, bagaimana, sudah siap? Saya kira rata-rata jawabnya, nanti selesai pilkada. Apa yang ditakuti oleh Nabi? Mati. Beliau tidak ada orang yang pernah disakiti hatinya. Nabi Muhammad satu-satunya orang yang tidak pernah berdusta, bahkan sampai akhir hayat masih sempat berpesan dalam wasiat. Di antaranya pesannya, hai seluruh sahabat dan seluruh umat, siapa di antara kalian yang saya pernah pukul, sekarang ini punggungku pukullah. Siapa yang pernah saya ambil uangnya, ambil hartanya, ambillah sendiri, saya punya uang. Bagaimana kalau 2 miliar? 2 triliun kembali. Nabi bilang, sedikit siapa yang pernah ambil, naikkan tangannya, ini uangku. Nabi mengajak Al-Ansar untuk senantiasa memelihara persaudaraan, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Ukhuwah Islamiyah ialah persaudaraan yang kita bina dan kita kembangkan atas dasar persamaan keyakinan dan keimanan, baik secara nasional maupun secara internasional. Sedangkan ukhuwah wataniyah, persaudaraan yang kita bina dan kita kembangkan atas dasar kebangsaan, dan ukhuwah yang ketiga yang telah dibangun oleh Gus Dur ialah ukhuwah insaniyah, persaudaraan yang kita bina dan kita kembangkan atas dasar kemanusiaan. Itu pesan Nabi. Berikutnya Nabi berpesan, hai seluruh pemangku hak hukum, tegakkanlah keadilan, karena keadilan satu hari seorang pejabat lebih mulia daripada 7.000 tahun beribadah. Satu hari keadilannya, kata Nabi. Berikutnya saya berpesan sebelum meninggal, jangan berani mengambil tanahnya rakyat biar satu jengkal secara aniaya, sebab beliau bersabda, maniktata ashibran ardan tawakahullah yawmal qiyamah sabi aradina minna. Siapa yang mengambil tanahnya orang satu jengkal, tidak halal, maka satu jengkal sampai 7 lapis ke bawah dijadikan api neraka, kemudian dikalungkan ke leher. Satu jengkal, kalau 1 hektar. Luar biasa pesan Nabi. Wala tahasadu, jangan suka iri menghiri. Wala tabagadu, jangan suka membenci. Saja ajaran kebencian.
ada ujaran kebencian, itu Nabi sebelum meninggal dia pesan, bangsa Indonesia jangan lebarkan kebencian, karena Nabi akan marah dan kesal. Wala tahajaru, jalan sangat membelakangi antara partai dengan partai, antara keluarga dan keluarga. Wala tajassasu, dan jangan bekerja untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Karena itu Nabi bilang, tuba liman syagalahu uyubun nas an ubi nafsi. Bahagialah orang yang selalu sibuk mencari kesalahannya daripada sibuk mencari kesalahan orang lain. Hadirin yang kami hormati, demikianlah yang saya dapat sampaikan. Semoga Gus Dur hari ini mendengar dan menyaksikan kehadiran kita semua. Terima kasih kepada keluarga almarhum yang tercinta Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang telah memberikan penghormatan kepada saya untuk hadir bersama-sama dengan sahabatnya yang tercinta Kiai Haji Mustafa Bisri. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan menceritakan cerita-cerita lama, tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa saudara saya ini, sahabat saya ini, saya sangat yakin beliau adalah waliyun min auliyaillah, dan nanti akan saya kasih argumentasinya, sehingga kita tidak perlu mendoakan beliau menurut saya, justru kita perlu mendoakan diri kita sendiri, mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah yarham Kiai Sanusi Baco. Sejak saya berkenalan dengan beliau, dan kebetulan ketika beliau itu satu rombongan dengan Gus Dur, dan kami bertiga sangat karib. Kebetulan di asrama Madinatul Nasr lil Bu'usil Islamiyah di Kairo itu, saya satu ambar dengan Kiai Sanusi. Jadi setiap hari kita ketemu. Bahkan yang mengajari saya bagaimana cara mengurusi ikan, memasak ikan segala macam, beliau itu. Dari hampir 50 tahun yang lalu sampai kemarin ketemu yang terakhir di hallnya Gus Dur, ini Ari Guruta Muhammad Sanusi Baco ini tidak. Orang alim banyak sekali, orang baik banyak sekali, orang yang berbuat baik kepada sesama banyak sekali, orang yang sederhana banyak sekali. Tapi orang yang terus baik, orang yang terus mengamalkan ilmunya, orang yang terus berbuat baik pada sesama, orang yang terus berbuat yang membuat orang mendapatkan sesuatu, orang yang sederhana terus, orang yang istiqomah sedemikian rupa sampai wafatnya. Saya mendapat berita beliau 30 hari Ramadan beliau tidak pernah absen salat di masjid, dan kebaikannya itu tidak berubah sama sekali. Kalau kita melihat ayat Al-Quran bahwa ciri-cirinya wali Allah itulah inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka saya yakin saudara kita, guru kita, Allah yarham Kiai Sanusi Baco ini min auliyaillah. Kenapa? Karena ada ayat lain yang mengatakan innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi ketika mendengar beliau wafat itu ada sesuatu yang rasanya hilang. Kalau kita mencari orang alim masih banyak di tengah-tengah kita, tapi orang yang istiqomah mengamalkan ilmunya, istiqomah mengajari orang, istiqomah mendidik orang dengan perilakunya, istiqomah
mencontohkan kesederhanaan, mencontohkan kelembutan, mencontohkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu semakin lama semakin langka. Kalau mulia-mulia di mulut banyak sekali, tapi mulia-mulia dalam perilaku kita sangat-sangat kehilangan sekali dengan perginya Allah Yarham Musa Muhammad Sanusi Bajo ini. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan oleh beliau oleh Allah Ta'ala, dengan beliau, dengan kekasihnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saya kira itu saja, dan saya tidak akan membuka cerita-cerita karena saya masih merasa shock bahwa saudara saya itu begitu cepat meninggalkan kita, padahal masih diharap-harapkan oleh masyarakat banyak. Mudah-mudahan kita yang hadir baik secara daring maupun yang ada di Masjid Raya ini mendapat berkah dari beliau, dan saya kira itu saja. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairun nahdlatul ulama wa nahdiyin, wa khairul Indonesia wa Indonesiin, wa astaghfirullahalazim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.